Oke teman-teman, welcome back to The Lima Show. Oke, kita masuk ke segmen ketiga. Nah, di segmen ketiga ini kita akan membahas tentang sesi tanya jawab dan juga tentang soal konsultasi hukum nih kayak saya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya, curhat atau konsultasi, boleh kirim pertanyaannya sekali lagi di bawah ya. Ini kita hari ini membuka tema tentang kasus hukum LGBT di Indonesia. Oke, kita langsung aja berbincang nih ya dengan Kak Eca. Nah, Kak Eca, ini kira-kira kendala terbesar LGBT untuk mendapatkan keadilan di ranah hukum itu apa sih, Kak? Kendala terbesarnya itu apa ya? Terbentuk oleh identitas ya. Bukan identitas gender, ekspresi gender itu terbentuk dengan itu. Tidak semua pihak kepolisian itu aware atau welcome dengan teman-teman LGBT. Karena apa ya? Ini kan istilahnya di Indonesia ini sendiri kan negaranya yang kuat dengan hukum agama. Benar. Gitu. Jadi kalau teman-teman LGBT bersuara, mereka akan menyerang dengan dalil-dalil agama kayak gitu. Jadi pikirku teman-teman makanya untuk bersuara itu ada rasa takut gitu, karena dipikir gue bagian dari LGBT dan gue takut nih untuk melaporkan gitu. Sebenarnya itu salah, itu tantangan banget buat aku untuk ngebangun semangat teman-teman. Jika mendapatkan tindak kekerasan seperti apapun itu laporkan gitu. Memang di Indonesia ini kan lebih ke timuran ya, jadi lebih identik dengan agama gitu. Jadi kayak mereka menyebutkan LGBT itu pendosa, LGBT itu tidak punya Tuhan. Sebenarnya itu salah menurutku. Menurutku gini, urusan dosa itu urusan diri masing-masing. Kalau kalau menurutku pribadi, boleh seseorang menegur, memberitahukan ini salah tapi tidak menggurui. Boleh ngasih tahu, ngasih saran tapi tidak menggurui. Aku tidak sepakat kalau orang menggurui, nanti lo jadi penghuni neraka. Maksudku ya kalau memang lo masuk surga ya urus aja diri lo sendiri untuk masuk ke surga, bukan mengurus diri orang lain. Gitu. Maksudku ngurus diri sendiri lah masing-masing. Jangan terlalu menggurui seseorang untuk ikuti ajaran dia kayak gitu. Karena menurutku agama manapun tidak mengajarkan ujaran kebencian kayak gitu. Jadi untuk teman-teman ya tetap kalau misalkan mendapatkan kekerasan ya laporkan, jangan diam, jangan karena ekspresi gendernya dia seperti perempuan atau seperti laki-laki atau dia seperti gay terus dia takut untuk melaporkan, itu salah. Laporkan saja karena kita punya hak di sini, hak untuk mendapatkan keadilan seperti itu. Jadi ya tantanganku itu ya tadi membangun kesadaran teman-teman untuk melaporkan seperti itu. Ini kan tadi flashback tentang kayak yang kayak katakan tadi tuh, bahwa setiap agama itu tidak pernah mengajarkan tentang ujaran kebencian gitu. Benar-benar banget sih. Makanya kayak kadang-kadang kita juga merasa gimana loh, lalu kok bisa ngomong gitu, padahal kan di setiap agama juga ngajarkan hal yang seperti itu kan. Tidak mengajarkan untuk saling menyakiti satu sama lain, karena kita kan di hadapan Tuhan kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan juga. Benar, Tuhan tidak pernah salah menciptakan segala sesuatunya. Tuhan menciptakan kita, mengadakan kita itu biar ada keberagaman gender, keberagaman identitas gender seperti itu. Kita mempunyai hak asasi manusia itu sejak kita dalam kandungan, bahkan sampai kita besar ini pun kita mempunyai hak asasi manusia yang sama, layaknya masyarakat umumnya seperti itu. Bahkan kalau kita lihat sekarang itu di Indonesia itu banyak banget kayak kasus bullying ya. Bullying itu banyak banget, bahwa lu itu ini, lu itu LGBT, lu itu najis, lu itu segala macam gitu. Bahkan kalau kita pikir tuh gimana ya, maksudnya terkadang itu kan kaum-kaum yang seperti itu, mohon maaf, mereka kan nggak meminta bahwa aku tuh pingin lahir seperti ini, aku itu pingin lahir seperti ini, kan nggak seperti itu. Semua itu Tuhan yang menentukan, kita hanya menerima aja, mengalir kan seperti aja. Itu mengalir aja. Kita pas saya tidak memilih gue nanti sudah besar gue jadi waria, enggak seperti itu. Kita mengalir saja, berjalan dengan sendirinya. Sudah besar saya nanti seperti apa, itu kan jalannya hidup manusia masing-masing ya. Kita manusia punya rencana tapi Tuhan yang menentukan. Besok nih gede nih, nanti gue pengen jadi dokter, tiba-tiba Tuhan punya rencana lain. Oh tiba-tiba nanti lu menjadi guru atau menjadi apa, kan gitu, berbeda-beda. Dan kita juga dari dalam kandungan, oh nanti gue pas lahir mau jadi waria, kan kita tidak memilih untuk itu. Iya benar-benar. Gitu. Makanya aku bilang untuk semuanya jangan pernah membuli, mendiskriminasi gitu, karena setiap ciptaan Tuhan itu tidak pernah ada yang salah gitu. Jadi aku pikir ya marilah hidup
bergandengan, saling menghormati, karena negara kita ini negara Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, kayak gitu. Baru-baru ini lagi kasus yang baru hangat 3 bulan ini itu yaitu tentang COVID-19. Oke. Nah, ini kan misalnya nih Kak, ada kasus kekerasan hukum di tengah COVID pandemi seperti ini. Yes. Itu tuh kan susah banget ya untuk kita bertemu bla 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 segala macam, terus juga ribet gitu. Maksudnya kalau misalnya terjadi yang seperti ini itu bisa kendalanya itu apa sih Kak gitu? Kalau awal-awal untuk nanganin kasus yang aku tangani sekarang di situasi Indonesia yang tidak kondusif seperti ini, awalnya takut untuk keluar gitu, karena kan kita kan PSBB ya, tidak boleh keluar, takut tertular. Cuman pikirku, kalau gue diam di rumah, kasus ini nggak akan beres nih, kalau gue nggak akan muncul gitu. Terus sekalian silaturahmi dan memperkenalkan diri ke Polsek Cilincing ini yang aku tangani kasus temanku. Jadi pas kesini-sininya nanganin kasusnya by online aja sih, by WA aja nanya. Jadi nggak mungkin juga aku intens ke kantor polisi untuk menanyakan, terus jadi melalui WA aja sih gitu. Karena kan pihak kepolisian sana juga sedang mengurusi kasus COVID ini juga gitu. Jadi nanganin kasusnya secara online aja sih. Kak Eca, menurut Kak Eca nih, ada kendala nggak sih di tentang aktivitas Kak Eca saat ini? Kalau kendala untuk aktivitas Eca saat ini tuh nggak ada sih gitu. Kendalanya ya paling masalah waktu kali ya, waktu dan tempat. Kayak misalkan ada kejadian di mana-mana gitu, terkadang kayak Eca juga terima pengaduan. Eca juga terima pengaduan dari teman-teman transpon dimanapun berada, kayak di Tangerang ada kasus, terus Eca tidak bisa datang, jadi by online aja. Mereka minta saran, Kak gue harus kayak gimana nih Kak ngadepin kantor ke polisi kayak gitu. Jadi Kak Eca suka ngasih masukan, kasih tips ke teman-teman. Oh ya udah, lu datang aja ke kantor polisi dan lu melaporkan kejadian itu di mana, jam berapa, laporkan, terus saksinya siapa, laporkan gitu. Jadi Eca juga ngasih solusi secara online gitu, nggak datang langsung karena kan Jakarta Tangerang lumayan jauh, jadi cuman kasih solusi, kasih jalan, dan bersyukurnya itu pas dan selesai kasus itu gitu. Jadi ada rasa ketakutan teman-teman transpon di sana, Kak nanti lapor gini nggak ya Kak, nanti cabut laporan gini, udah datang aja, bla bla bla, ngomong tegas, jangan mencela gitu, kayak jangan gugup, Pak saya datang, saya mau lapor ini, tegas sudah. Terus Eca tanya lagi, gimana? Sudah selesai belum? Sudah Kak. Gimana? Takut nggak? Enggak Kak. Ya udah makanya gitu. Jadi aku kasih semangat buat teman-teman, kasih motivasi ke teman-teman untuk melapor itu tidak perlu takut kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan Kak. Bagaimana bisa beberapa orang LGBT tidak menyadari bahwa mereka LGBT hingga mereka telah menjadi dewasa, atau bahkan mereka itu baru menyadari itu di kemudian hari gitu? Jadi gini loh, mereka itu kan yang tadi aku bilang, kita pas lahir kita tidak memilih hidup kita seperti ini. Bagian dari LGBT itu kita tidak memilih seperti itu. Namanya kita ngalir aja ya. Kita ngalir, menjalani hidup ini ngalir. Dia tidak menyebut diri gue bagian dari LGBT, gue bukan gay, gue bukan lesbian, atau gue bukan trans. Itu kan mereka tidak bisa memilih seperti itu. Jadi mereka ngalir aja, bukannya mereka dari kecil sudah tahu, oh gede gue bakal jadi ini. Kan jalan hidup seseorang tidak ada yang tahu gitu. Jadi kalau misalkan ada yang tadi bertanya, kapan sih mereka bisa tahu kalau mereka itu bagian dari LGBT? Ya tidak bisa ditentukan, karena itu kembali ke individu masing-masing gitu. Yang tahu tentang diri dia adalah diri dia sendiri, bukan orang lain gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Itu tadi pertanyaan dari Jericky. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan ini dari Ido Raju Equal ya. Sudah tahu lah itu siapa ya. Kak Ido. Halo Bang Ido. Gitu. Nah, ini pertanyaan itu gimana sih tips dan trik gitu ketika para transpuan itu menghadapi kekerasan gitu? Ada nggak sih tips dan trik tertentu gitu dari Kak Eca sendiri mungkin? Kalau tips dari aku, kalau jika teman-teman transpuan mendapatkan tindak kekerasan atau diskriminasi, laporkan. Yakinkan, kuatkan teman-teman transpuan bahwa itu salah. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas atau merasa takut terancam, karena itu kita punya hak di sini, kita punya hak asasi, dan
hak asasi kita sendiri harus dibela, seperti itu. Dan aku juga selalu mengingatkan teman-teman kalau aku nanganin kasus, aku pakai prinsip 3D. Aku amati, aku analisis, baru aku action, kayak gitu. Jadi aku liatin dulu nih kasusnya seperti apa, terus aku amati dulu, terus baru aku analisis, aku harus melakukan apa nih, baru aku action turun ke lapangan, kayak gitu. Jadi 3D dulu ya gitu. 3A. Oh 3A, sorry 3A. Amati, analisis, Dan baru action. gitu. Kalau Nuke ada trip tersendiri nggak sih Nuke? Jelas, Kalau dari betul. Mbak Eca kan ada 3A, kalau dari Nuke 3 apa nih? 3 darah. Kan 3A Tiga tidak dulu apa? dong. 3R. Apa itu R apa itu 3R? R? Runner ini ringso. Oh, iklan produk ya Oh, Wak. deterjen kali ya. Oke, Hmm. Ca, kira-kira nih ya, aku bisa nggak sih jadi pararegal gitu? Bisa, siapapun itu, teman-teman transpuan, kalau dibangun kesadarannya, siapapun itu ya, aku juga dulu bukan di bidang paralegal, tapi karena aku mau belajar, terus aku lihat kebutuhan teman-teman di lapangan itu cukup prihatin, apalagi teman-teman yang di lapangan yang mejeng gitu, itu kan sangat rentan sekali dengan diskriminasi dan stigma. Jadi disitulah terbangun jiwa aku untuk membela haknya teman-teman gitu. Siapapun teman-teman transpuan di Indonesia bisa menjadi paralegal, membela haknya teman-teman dimanapun, seperti itu. Jadi pikirku ya nggak ada yang sulit sih. Wow, Asalkan kita mau aja Kita gitu kita ya. mau dari hati, niat, dengan tulus ya. Iya, kita harus sadar dulu dari diri kita nih, kita punya hak di sini. Terus baru Pasti kita akan bisa segala sesuatu ya. Oke. Nuka kenapa lagi? Kayak lo lagi sedih deh. Enggak, mukanya lemes lagi, Oh, kayak belum makan kenapa 1 minggu Anda? nih. Lapar. Ya Allah ya Tuhan, nggak udah lu ya udah makan lapar mulu. Biasa, lagi hamdan. Oh, Heeh. Hamdan apaan? Hamil. Oh, aku pikir penyanyi dangdut Hamdan ATT. Oh iya, itu dari dangdut, ini hamdan. iya. Kira-kira Nuka mau makan apa cantik? Apa aja boleh lah. Mau yang pedes-pedes? Boleh. Boleh. Ada pecak buaya. Pecak buaya, oh my Tahu god. nggak pecak buaya? Buaya kayaknya susah ya nyarinya ya, saya harus nangkep buaya dulu gitu. Pecak ular. Oh, pecak ular bedanya. Ini ada nih yang pedes-pedes endul tak kendol-kendol. Sambal Apalagi roa nih? Miss Wanti. Ya ampun sambal roa. Nih, aku bawa 2 varian. Ada varian apa aja itu? Ada. Itu mohon maaf ini tulisannya KB keluarga berencana. Bukan, Oh. ini kering dan basah. Oh, kering dan basah. Ada dua itu ya, gitu dua ya. baru ya. Ada 2 Betul. varian rasa. Ini bisa Benar-benar. dimakan pakai nasi hangat, bisa dengan Indomie rebus, apa aja deh Telur pokoknya. dadar juga bisa. Telur dadar juga bisa. Tapi nasinya hangat-hangat, telur dadarnya hangat-hangat, Mm-mm. mantap. Dan bisa juga loh dimakan bareng gorengan, yaitu bisa gorengan juga. pisang goreng. Pegangin dong aku baru tahu cantik. loh. Oh, guna sambal toa ini ya. Gimana kalau kita coba dengan pisang goreng, guys? Aduh. Kayaknya di segmen ini makan terus ya. Iya sayang, Jangan jadi jangan sedih ya. takut Oke, kelaparan. oke. Dibuka coba yang kering ini, say. Boleh. Kayaknya besok Mbak Nuke ini buka segmen kuliner aja. Iya. Oh, Pasar benar-benar. kuliner kali bisa buka ya, Wak. Makan terus Buka kayaknya. panti asuhan. Ya Allah, pantas Tuhan. Tuhan. Coba dicoba deh, Nuke Herawati yang pengen lapar katanya nih. Bawaan orok. Bawaan Bawaan orok. orok. Iya, Wak, bawaan orok. Bukan ini anak jin. Sekali aku takut anak jin. Ya ampun. Bisa ya anak jin bisa. Dicocol ya. Iya. Itu kayak ngiler-ngiler Langsung gimana ngiler. gitu ya. Ini bukan lagi. dicocol. Apa? Celup. Bukan. Ini ala-ala nyiri. Oh lah. Oh nyiri pakai kamu ya, Wak. Endul, tak kendul-kendul. Betul. Itu kalau mau order coba. Bentar, gue mau nanya dulu. Coba. Apalagi ada varian yang basahnya. Coba yang dulu. kering ya, coba aku yang basah ya. Ya. Coba aku Duh, cicipin langsung ngiler deh ya. Kayaknya jadi mau makan terus kalau di sini deh. Aduh. Endul nggak sih? Sambal rawa buatan wanginya aja udah endul, Wanti gue Soraya enak. endul, tak kendul-kendul. Coba dong Mbak yang ini. Boleh. Coba. Ini wanginya aja endul. Enggak Iya. peres. Oh my god. Nggak peres.
Ini tuh kayak bener-bener kayak wangi ikan rawa banget gitu ya. Aromanya menantang Aroma. begitu ya. Oh. Bisa deh Bu Soraya. Jadi kalau yang males masak, sebenarnya cukup ceplok telur pakai sambal ini udah nikmat. Ah, Enak. betul gitu. Enak banget, nggak bohong, enak banget, enak sumpah. Ruangnya asli Perlu ya. dicoba ini terus pesennya sama Ibu Soraya. Enak. Udah kenyang Bu Nuke? Udah. Sudah kenyang ternyata dia. Terus di order nih enak banget sambelnya. Oke. Ini bisa bertahan berapa lama sambelnya? Bisa hampir 1 bulan. Kalau kita naruhnya di lemari es, terus kita bisa dihangatkan lagi. Oke. Ini kembali lagi kita masuk ke dalam sesi pertanyaan para netizen yang budiman, ya kan? Mungkin ada para netizen yang baru masuk. Ini ada dari yang baru masuk mungkin ya, Kapten MLS 06. Nah, dia bertanya nih Kak, paralegal itu apaan sih? Tadi di segmen awal aku sudah menjelaskan paralegal itu apa. Paralegal itu adalah orang yang punya keterampilan tentang hukum, tapi dia bukan pengacara. Kayak seperti halnya saya. Aku paralegal, tapi aku bukan pengacara, tapi aku punya keterampilan hukum. Dan aku bekerja di bawah bimbingan pengacara. Jadi aku punya skill, punya keahlian untuk menangani hukum seperti itu. Juga bisa melakukan advokasi seperti itu. Wow. Gitu. Ayah nih satu lagi nih, Ca ya. Ini. Harapan Eca apa sih? Harapan Eca untuk sekarang ini ya, stop stigma dan diskriminasi juga transfobik dan homofobik terhadap teman-teman minoritas, khususnya teman-teman LGBT. Stop kekerasan, stop juga bully, stop juga diskriminasi untuk teman-teman LGBT, karena kita hidup di negara yang berbasiskan apa ya, kedamaian, sehingga menurutku dari Sabang sampai Merauke kita berbeda tapi kita tetap satu jua, seperti itu. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya. Ini yang mungkin bagi teman-teman yang memiliki masalah tapi nggak tahu cara menghubungi ke Eca itu gimana gitu. Bisa nggak sih gitu kalau kita ingin menemukan kasus hukum nih, bisa kontak ke Eca tuh gimana caranya ke Eca gitu. Ada kontak WA-nya Eca, nanti bisa lihat di bawah ini. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin memiliki kasus tentang kekerasan hukum gitu ataupun mungkin menemukan gitu ya, Atau melihat kejadian kekerasan, itu sebenarnya kalau teman-teman melihat kejadian kekerasan dimanapun, itu teman-teman bisa melaporkan ke polsek terdekat. Walaupun teman-teman bukan menjadi korban, tapi teman-teman menjadi saksi, cuma sebagai saksi melihat kejadian itu, segera laporkan tindak kejahatan apapun. Karena negara kita negara hukum, bukan negara kriminalitas. Iya, jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mungkin ingin menghubungi Kak Eca, nanti ada kontaknya di bawah ini ya. Oke. Nah, Kak Eca, Iya. selain menjadi seorang paralegal nih Kak Eca nih, ini kan di tengah pandemi seperti ini ada nggak sih kegiatan lain gitu yang mungkin sedang Kak Eca geluti gitu? Untuk kegiatan lain di luar advokasi ya, Eca dan teman-teman Arus Pelangi, LBHM, Sanggar Suara dan juga Dewelina itu terjalin dalam krisis respon mekanisme, yaitu kita juga mengumpulkan donasi untuk membantu teman-teman transpuan di berbagai wilayah untuk membantu sedikit mengurangi beban teman-teman transpuan yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Gitu. Jadi kita kayak menggalang dana, terus kita membantu memberikan sembako, kebutuhan sehari-hari untuk teman-teman, karena kan tahu sendiri ya dampak perekonomian Indonesia saat ini seperti apa, apalagi dampaknya itu sangat buruk sekali untuk teman-teman komunitas, mereka tidak bisa cari uang. Jadi kita berinisiatif untuk melakukan menggalang dana untuk membantu sedikit meringankan beban teman-teman transpuan gitu. Terus kalau di teman-teman Seroja ada apa nih? Nah, kebetulan nih kalau dari kita dari Sanggar Teater Seroja, kemudian bersama KLC atau Queer Language Club. Nah, kita juga masih memberikan donasi gitu ya kan, berupa bantuan kepada para waria juga. Nah, itu merupakan bantuan dalam bentuk sembako gitu dan juga uang tunai gitu ya. Dan itu kita serahkan kepada sebanyak 70 waria. Ya, ataupun transpuan yang ada di Kampung Duri, Kalianyar,
kemudian Kerendang Raya dan juga sekitaran Setiakawan Roxy. Oke. Nah, gitu ya. Mulia sekali tugas-tugas kalian ya. Semoga Amin. Tuhan selalu Ya Allah. memberkati kalian semua. Amin. Ya. Amin. Nah, kemudian juga mungkin untuk teman-teman semuanya ya kan yang mungkin ada rezeki lebih gitu Mau ya. mendonasikan sedikit Mhm, rezekinya. benar ya, teman-teman kita Gitu. gitu ya. Iya. Nah, kayak Eca nih selain itu juga, nah dari teman-teman sendiri ini kita juga ibaratnya itu memiliki usaha mikro nih. Oke. Nah, Home gitu. industry lah Home ya. industry gitu benar. Oke, oke. Jadi kita dari Teater Suraja itu berpikir bagaimana caranya itu untuk ibaratnya itu menyambung hidup lah. gitu bisa agar mereka tuh menjadi mandiri dengan pandemi gitu Oke. kan gitu. Kegiatan yang positif sih menurut Iya, gue ya. betul. Mengisi Mhm. waktu. Nah, jadi dari Sanggar Suraja sendiri itu dan KLC itu ada beberapa produk. Nah, seperti misalnya ada Baby Cumi Nona Indri. Oke. Ada Baby Cumi, kemudian ada bolu spesial Mama Pandan. Betul. Gitu ya kan. Aku sempat pesen loh bolunya Iya. Enak ya, enak Wow. banget ya. Kemudian ada Clever Tart Madam Seroja yang tadi. Yang tadi Enak itu banget. counterpartnya. Benar-benar dan juga masih banyak juga yang lainnya pastinya. Oke, semoga lancar usaha teman-teman semua ya. Amin. Makasih. Oh iya, jangan lupa nih tadi cuman mau mengingatkan lagi buat teman-teman yang punya sedikit rezeki lebih, monggo mbok didonasikan ke teman-teman Seroja gitu. gitu. Itu Untuk sedikit untuk meringankan Iya, bener. beban teman-teman di daerah Jakarta Barat. Gitu. Karena pada dasarnya itu kita itu bisa membantu di mana saja dan kapan saja Yes. gitu ya. Gitu. Tidak ada salahnya kita menebarkan kebaikan dan energi positif untuk semua teman-teman. Ya, kita masuk dalam closing acara. Baik, sebelumnya inilah sedikit catatan dari The Lima Show. Intimidasi, stigma, dan ketidaktahuan akan hak sebagai warga negara membuat kelompok LGBT takut dan enggan melaporkan kasus kekerasan yang menimpa mereka ke pihak yang berwajib. Akibatnya, kekerasan terhadap kelompok LGBT terus berulang tanpa ada kepastian perlindungan hukum. Penting bagi kita untuk belajar tentang penerimaan diri, keberagaman gender, dan seksualitas. Belajar tentang prinsip bahwa setiap orang setara kedudukannya di mata hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia. Perjuangan kelompok LGBT masih panjang, baik untuk penerimaan maupun kepastian hukum. Keberanian sangat dibutuhkan dalam perjuangan ini, dan dukungan semua pihak sangat dibutuhkan atas nama kemanusiaan. Sekian acara The Lima Show pada hari ini. Segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe akun Celomi Production ya. Oke, untuk teman-teman semuanya terima kasih yang udah berhadir. Terima kasih. Selamat jumpa dalam Buat episode Eca juga selanjutnya. makasih. Oke, terima kasih Udah juga mau ya. Terima kasih bagi gitu sharing ya. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Dah.